dan selamat pagi. Kembali lagi dengan kami di sini. Saya Yulmi Kartika dan rekan saya Marianti Rupang. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai teori Onenes. Nah, namun di dalamnya kami akan lebih mengupas tentang sejarah, doktrin, dan soteriologi dari Onenes ini. Baik, kami akan mendatangkan beberapa narasumber yang akan membahas tentang materi yang dikatakan oleh saudara saya tadi, yaitu sejarah, doktrin, dan soteriologi dari Onenes. Wah, saya sangat penasaran sih tentang sejarah Onenes ini, yang dimana sejarahnya itu dianggap sebagai, atau doktrinnya itu dianggap sebagai bidat. Oke, daripada kita tambah penasaran, langsung saja kita akan mendengarkan sejarah, doktrin, dan soteriologi dari Onenes ini. Selamat menyaksikan! Ya, oke. Sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita yang pertama yang akan memberikan kita penjelasan bagaimana sih dari sejarah Onenes ini. Nah, di sini saya akan mempersilahkan narasumber kita yang cantik ini untuk memperkenalkan namanya. Dipersilahkan. Hai, perkenalkan nama saya Ferlis Bintang. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih sejarah dari perkembangan doktrin Onenes tersebut. Nah, di sini saya dan rekan saya tentunya juga penonton yang masih setia sangat penasaran dengan sejarah dari Onenes ini. Nah, kira-kira apakah saudari bisa memberikan kami penjelasan kan? Bagaimana sih perkembangan sejarah dari Onenes ini? Ya, oke. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dari doktrin Onenes ini. Pada tahun 1914, dalam gerakan Sidang Jemaat Allah, lahirlah sebuah aliran doktrinal yang hingga saat ini disebut dengan Onenes Pentekostaling, yang biasa juga disingkat dengan OP atau Onenes Pentekostaling. Nah, sebutan lain dari OP adalah Jesus Only. Kelahiran OP sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1911 oleh Glenn Cook dan Frank Ewart. Nah, OP ini menolak doktrin Tritunggal seperti yang saya ringkas di atas tadi, di mana OP percaya bahwa Allah adalah satu-satunya yang baik dalam esensi maupun pribadinya. Jadi, secara umum OP ada pada kategori Unitarianisme. Ya, namun pada rumusan Unitarianisme yang dianut oleh OP ini berakibat kepada ajaran Sabellianisme atau modalisme yang sudah muncul pada paruh akhir abad kedua melalui ajaran Noetus dan Smyrna pada awal abad ketiga Masehi oleh Praseus. Nah, kita mengetahui mengenai ajaran Praseus dan tulisan apologetika Tertullianus berjudul Against Praseus. Nah, ringkasnya, modalisme dan Sabellianisme ini percaya bahwa Allah adalah satu pribadi yang menyatakan diri dalam tiga peran yang berbeda. Nah, OP ini menerima rumusan ini dengan mengajarkan bahwa Allah menyatakan diri dalam penciptaan sebagai Bapa, dalam karya penebusan sebagai Anak, dan dalam karya kelahiran sebagai Roh Kudus. Nah, dengan kata lain, OP ini mengaku bersama modalisme dan Sabellianisme bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini hanyalah sebutan yang berbeda untuk pribadi yang sama. Nah, kemudian aplikasi dari doktrin ini dapat kita lihat atas dalam formula liturgis baptisan, di mana mereka dalam liturgis yang mereka gunakan pada waktu itu. Nah, sebagaimana yang terlihat dalam dua alternatif yang dirumuskan, yang pertama bahwa ketika baptisan itu sedang dijalankan, pada saat orang dibaptis akan dikatakan dalam nama Yesus, tanpa ada lagi rumusan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, kadang-kadang mereka menggunakan formulasi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwa
formulasi ini tetap mengintonasikan penekanan bahwa pada satu pribadi dengan 3 sebutan yang berbeda. Nah, selain itu juga OP ini percaya bahwa ada cara baptisan yang tepat, yaitu baptisan selam yang merupakan necessary condition atau syarat yang perlu digunakan dalam baptisan itu untuk memperoleh keselamatan. Nah, orang-orang yang pernah menerima baptisan percik misalnya harus dibaptis ulang secara selam supaya mereka ini bisa memenuhi syarat perlu tersebut guna mereka boleh diselamatkan kembali. Nah, selanjutnya gerakan OP ini menegaskan bahwa bukti yang paling jelas bahwa seseorang sudah diselamatkan adalah dengan menggunakan bahasa roh. Nah, bahasa roh ini membuktikan bahwa orang tersebut telah lahir baru dan telah dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya mereka mengharuskan para anggota mereka menggunakan bahasa roh sebagai demonstrasi bahwa mereka ini telah diselamatkan dan bahwa mereka memiliki kebenaran. Singkatnya saja ajaran dari Onenes Pentakostalim ini dicap sebagai ajaran yang menyesatkan atau bidat. Nah, yang sebenarnya hanya menggunakan jubah baru ya. Jadi Onenes Pentakostalim ini dianggap sebagai suatu doktrin yang menyesatkan, yang hanya menggunakan jubah baru dengan isi usang. Nah, dari modalisme dan sabellianisme yang telah dikutuk oleh bapak-bapak gereja sebagai bidat. Nah, kemudian gereja juga menyatakan sabellianisme dan modalianisme dan Onenes Pentakostalim ini sebagai ajaran yang sesat atau bidat, karena sebagaimana yang dinyatakan oleh John M. Frame di dalam Alkitab, dia mengatakan bahwa adalah jelas sebagaimana yang kita lihat bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah, dan selanjutnya ketiganya adalah pribadi yang berbeda tetapi tetap sama, saling melengkapi satu sama yang lain. Mungkin itu sih sejarah singkat dari perkembangan doktrin Onenes Pentakostalim ini, dan mungkin nanti akan lebih lanjut dijelaskan mengenai bagaimana doktrin dan sateriologi. Oke. Mungkin itu saja sejarah singkatnya mengenai Onenes Pentakostalim. Jadi Yulmi dan pemirsa di rumah, tadi narasumber kita sudah menjelaskan secara mendetail tentang sejarah dari OP ini, di mana ternyata doktrin dari OP ini dianggap sebagai atau dicap sebagai bidat atau yang menyesatkan, dan ini pun dipercaya atau diyakini oleh bapak-bapak gereja juga, di mana tadi dijelaskan bahwa baptisan di mana orang yang dibaptis secara percik mereka akan dibaptis selam lagi ya. Ya, karena dia percaya bahwa ketika dibaptis selam maka akan diselamatkan. Ya, jadi ajaran dari Onenes ini tumpang tindih juga ya. Iya. Karena ada beberapa ajaran yang menyatakan bahwa ketika dibaptis secara percik, ada yang mengatakan bahwa mereka sudah diselamatkan. Tetapi ajaran Onenes ini mengenal tidak hanya mengenal satu baptisan saja, tetapi ketika seseorang yang hanya dibaptis percik, mungkin mereka mengatakan bahwa mereka tidak bersih seluruhnya. Mungkin harus dibaptis secara selam ya, supaya bisa memperoleh keselamatan yang lebih ya. Mungkin itulah. Jadi bagaimana pemirsa di rumah, sudah mengerti? Ya, mungkin itulah, sudah menjawab dari sejarah yang diberikan narasumber kita hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang telah memberikan kita bagaimana sejarah dari Onenes ini. Ya, jadi cukup menarik juga ya sejarah dari Onenes ini. Iya, jadi sudah menjawab bagaimana rasa penasaran kita tentang sejarah dari OP ini, sudah menjawab penasaran dari kami dan pemirsa di rumah. Namun masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat kita penasaran tentang doktrin dan sateriologi dari Onenes. Nah, langsung saja kita akan masuk dalam sesi untuk membahas doktrin dan sateriologi dari
Onelis ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati kita. Langsung Langsung saja. saja kita dengarkan. Oke teman-teman, inilah narasumber kita hari ini yang akan memberikan kita jawaban dari rasa penasaran dan akan memberikan kita penjelasan mengenai doktrin dan soteriologi dari Onenes ini. Namun rekan saya dan bahkan penonton mungkin penasaran dengan nama-nama dari narasumber kita hari ini. Nah, langsung saja saya persilahkan teman-teman untuk memperkenalkan diri masing-masing. Langsung saja di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Rista Lumumba. Nama saya Narianti Tandiraba. Nama saya Iramaya. Kalau saya Seira Milarti. Saya Iska Sambo. Halo. Hai. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Di sini kita akan sama-sama untuk berdiskusi, menjawab rasa penasaran kita bersama-sama dan pemirsa di rumah tentang bagaimana doktrin dan Soteriologi dari Onenes. baik. Saya mau bertanya terlebih dahulu kepada saudari Iramaya. Halo. Saya mau bertanya tentang bagaimana sebenarnya sih dengan doktrin Onenes ini. Menurut pemahaman dari saudari Iramaya, doktrin Onenes ini menyatakan bahwa Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Namun hanya dalam konteks bahwa ia dilahirkan di dunia oleh Maria. Ajaran Onenes menegaskan bahwa sebutan Bapa, Anak dan Roh Kudus hanyalah merupakan sebutan yang merefleksikan manifestasi Allah yang dalam oknum yang berbeda-beda. Iya, lalu dari pemahaman atau pemaparan dari saudari tadi mengenai tentang doktrin ini, lalu bagaimana tentang pandangan penganut Onenes tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ketika penganut Onenes berbicara mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka melihatnya sebagai tiga perwujudan dari Allah yang Esa. Bapa sebutan yang berkaitan dengan relasi sebagai orang tua, Anak Allah sebagai inkarnasi, Allah dalam daging melalui Yesus Kristus. Roh Kudus sebutan terhadap aktivitas Allah dalam roh. Dengan kata lain, Allah memanifestasikan sebagai Bapa dalam ciptaan. Dalam esensi, Bapa dalam roh adalah oknum yang satu dan yang sama. Menurut teologi Onenes, mereka mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah sebutan lain bagi Allah Bapa, sedangkan Anak tidak ada sebelum inkarnasi. Tetapi Roh Yesus telah ada dalam keallahannya sebagai Allah yang kekal. Bapa adalah roh dan Anak adalah daging. Dengan demikian, Bapa bukanlah Anak, sama seperti roh dan bukanlah daging, tetapi Bapa adalah di dalam Anak sebagai seluruh kepenuhan keallahannya. Doktrin Onenes memandang Yesaya 9 ayat 6 menubuatkan bahwa Sang Anak dan menjadi Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Nah, di sini saya akan bertanya ke saudara Rista mengenai bagaimana pandangan Onenes yang merupakan doktrin Trinitas yang Alkitabiah. Menurut saya, dalam Alkitab mengatakan bahwa mengenai doktrin Trinitas, namun dalam rujukan-rujukan yang ada di dalam Alkitab membuktikan bahwa memang benar ada tiga oknum dalam satu pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun dari ketiganya itu adalah Allah yang eksistensinya kekal. Hal tersebut tidak bertentangan dengan paham monoteisme, karena dari ketiga oknum tersebut adalah satu. Oleh karena itu, Anak dan Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan Bapa sejak dari semula.
Sehingga dikatakan bahwa oknum Allah lah yang berinkarnasi ke dalam diri Yesus Kristus, dan bukan seperti apa yang dikatakan oleh pandangan Onenes bahwa yang berinkarnasi adalah oknum Bapa. Dengan demikian juga, formula baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sah karena dari ketiga oknum tersebut memang nyata adanya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Saudara Minar mengenai soteriologi Onenes ini. Ya, mengenai soteriologi Onenes mempertahankan bahwa semua orang dilahirkan dalam tabiat berdosa, dan hanya melalui penebusan oleh Yesus Kristus manusia memperoleh keselamatan. Keselamatan tersebut diperoleh dari kasih karunia melalui iman di dalam Yesus Kristus. Nah, doktrin Onenes juga mengajarkan bahwa iman tanpa ketaatan tidaklah dapat disebut sebagai iman yang sejati. Tadi kan Saudara Minar mengatakan bahwa untuk memperoleh keselamatan itu diperoleh dari kasih karunia melalui iman di dalam Yesus Kristus. Nah, tentu saudara semua pasti sudah mengetahui bagaimana soteriologi dari Onenes ini. Nah, saya bertanya kepada Saudara Minar, kira-kira apakah ada syarat yang menjadi syarat untuk memperoleh keselamatan dari materi soteriologi Onenes ini? Ya, jadi menurut Onenes, syarat yang harus dipenuhi dalam mendapatkan atau memperoleh keselamatan itu ialah melalui pertobatan. Nah, baptisan air di dalam nama Yesus dan baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah asing, itu Onenes mempercayai bahwa Alkitab mencatat tindakan-tindakan iman tersebut sebagai yang diperintahkan Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Itu ada dalam Yohanes 3 ayat yang pertama. Jadi menurut Onenes, keselamatan adalah anugerah yang harus diterima. Nah, dan untuk memperoleh atau mendapat anugerah tersebut, seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh sang pemberi keselamatan itu, yaitu Tuhan sendiri. Jadi tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka seseorang tidak dapat menerima anugerah keselamatan dan tetap dalam keadaannya yang terhilang. Namun di sini apakah Saudara Iska juga mengetahui syarat lain untuk memperoleh keselamatan ini? Benar tadi sudah dikatakan oleh Saudara Diselo tadi bahwa untuk memperoleh keselamatan itu kita harus bertobat terlebih dahulu. Nah, Onenes juga mengatakan bahwa manusia ketika ingin bertobat, syarat yang harus mereka lakukan yaitu harus memiliki iman. Iman penting untuk menurut Onenes, iman penting. Nah, Onenes juga mengatakan bahwa ketika manusia ingin bertobat, mereka harus dibaptis. Nah, sebelum melakukan baptisan, mereka harus mengakui dosanya terlebih dahulu. Mereka harus mengakui dosanya kepada Tuhan dan bertobat. Nah, sebelum mereka dibaptis, mereka percaya bahwa ketika mereka dibaptis selam, mereka akan diselamatkan. Nah, baptis selam menurut mereka ini menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Ketika mereka dipercik, mereka tidak percaya bahwa mereka akan diselamatkan dari dosa. Itu dari saya. Jadi dari pemahaman dan pendapat dari teman-teman tadi mengatakan bahwa ternyata ini Onenes sebenarnya dia adalah seorang yang tidak percaya jika kita dipercik dengan hanya baptis dengan percik saja, harus diselamkan. Jadi kita seperti yang dikatakan oleh pembahasan pertama tentang sejarah, bahwa ketika kita dipercik saja, dibaptis percik, dan menurut Onenes itu tidak sempurna, harus diselamkan. Iya, harus diselamatkan. Oh ya, terima kasih. Ya, oke teman-teman, itulah pembahasan yang diberikan narasumber kita hari ini mengenai doktrin dan soteriologi dari Onenes. Nah, di sini menekankan pengajaran bagaimana dari baptisannya, ya, yang mengutamakan mengenai baptisan selam. Ya.
Dan tadi dijelaskan dalam materi bahwa untuk memperoleh keselamatan itu mempunyai syarat juga ya. Iya, betul Ya, sekali. di situ tadi dikatakan persyaratannya itu pertobatan dan juga dibaptis dengan iman, begitu. Iya, betul sekali. Jadi Yulmi dan teman-teman di rumah, bagaimana dengan penjelasan dari beberapa narasumber kita tadi yang membahas tentang sejarah, doktrin, dan soteriologi dari OP, yang dimana tentang sejarah membahas bahwa doktrin dari OP ini dicap sebagai bidat atau yang menyesatkan, dan ini dipercaya oleh bapak-bapak gereja. Di mana tadi dikatakan bahwa ketika kita dibaptis percik, dan menurut aliran OP mereka tidak percaya atau menganggap baptisan percik itu tidak sah, maka ketika kita mengalih ke aliran OP ini, maka kita harus dibaptis selam untuk diselamatkan. Dalam materi juga tadi dikatakan untuk memperoleh keselamatan menurut Onenes, manusia harus memiliki iman dan bertobat, mengakui dosanya terlebih dahulu. Onenes juga mengatakan bahwa manusia perlu dibaptis untuk memperoleh keselamatan. Nah, Onenes pun mengatakan bahwa baptisan yang sah untuk memperoleh keselamatan adalah manusia harus dibaptis selam. Baik, itulah hasil dari diskusi kami mengenai teori dari Onenes. Kiranya apa yang telah kita diskusikan bersama boleh menjadi pelajaran baru untuk kita semua. Ya, sekian dari kelompok kami dari kelompok Satu. mengakhiri video ini sampai di sini. Sampai jumpa. Bye-bye. Kami dari kelompok 1. Terima kasih buat kesetiaan teman-teman dalam menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thanks for watching. Bye. After the after party, we're gonna keep it going. We're gonna rip it off. The neighbors might complain. Sabar. Oh, diam dulu. Mungkin anak kecil. Baik. Ya lah Pak Dede kita. Kayak di luar situ dia. Sejarah, doktrin, dan soteriologinya tentang OP ini, dan dimulai dari dimulai dari Saya nama Landa. mana dong, dong, Ya, kami dari